Aris, apa kabar? Selamat datang di saluran ini untuk pembacaanmu. Mari terhubung dengan energimu. Ini adalah pembacaan umum. Ambil yang selaras dengan situasimu dan abaikan sisanya. Ya. Selain itu, cek juga zodiak bulan dan zodiak naikmu untuk gambaran lebih dalam masa depanmu. Saya akan memulai pembacaan ini dengan pesan dari malaikat cahaya yang ingin meninggalkanmu sebuah tanda untuk hari-hari berikutnya, jam-jam berikutnya. Apa yang perlu kamu ketahui Aries hubungan dengan apa yang mungkin akan datang. Jadi kita akan mulai dengan kartu yang memberitahu kita bahwa ada solusi yang akan datang, bahwa hari-hari yang lebih baik terlihat untukmu, dan terutama masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan diri atau apa yang mungkin menjadi saat untuk mengambil tindakan sehubungan dengan sebuah rencana. Karena hari-hari yang lebih baik itu terlihat karena kamu mulai merasakan ketenangan setelah apa yang mungkin merupakan konflik badai, situasi yang penuh badai, situasi menjengkelkan yang membuat lepas kendali di beberapa area hidupmu. Bisa jadi soal pekerjaan, bisa jadi pribadi, tetapi 6 pedang yang merupakan 6 pedang berbicara kepada kita tentang transisi itu adalah peralihan dari situasi rumit itu ke situasi yang harmonis, tempat yang lebih aman, lebih baik, lebih stabil. Dan itu mungkin juga ada hubungannya karena kamu tahu bahwa di tempat yang kamu tuju itu ada kekayaan juga, bukan? Saya pikir kamu sampai di pelabuhan yang baik. Oleh karena itu, stres yang kamu rasakan saat ini mulai berkurang dan segera kamu mulai terhubung dengan emosi lain. Emosi kebahagiaan, kesuburan, dan ekspansi. Mungkin kamu juga akan melakukan perjalanan, mungkin kamu sedang terhubung dengan negeri yang jauh dari tempatmu berada sekarang, mungkin kamu menerima undangan dari luar, mungkin pekerjaanmu juga bergerak dan berkaitan dengan lingkungan yang sedikit lebih jauh dari tempatmu berada, atau kamu harus melakukan perjalanan secara khusus untuk bekerja karena berada di samping sang permaisuri. Yang jelas berbicara kepada kita tentang materialisasi proyek-proyek yang telah kamu impikan, proyek yang ingin kamu wujudkan ke dunia nyata. Dan selain itu juga perasaan damai atau perasaan harmoni ini setelah akhir dari situasi sulit membangkitkan dalam dirimu apa yang bisa menjadi keinginan untuk menciptakan sesuatu atau melakukan sesuatu atau mengubah sikap terhadap apa yang sebelumnya mungkin merupakan kesulitan. Tiba saatnya kamu mulai merasakan dan secara astrologi kamu memang begitu. Kamu mulai merasakan keinginan untuk mengambil tindakan, untuk benar-benar mulai menciptakan dan melaksanakan hal-hal besar yang telah kamu pikirkan atau rasakan untuk dilakukan. Kamu merasa siap dan siap untuk mulai mewujudkan ide-ide itu dan menciptakannya serta mengembangkannya. Dan terutama inilah saatnya mewujudkan sesuatu yang sejak lama ingin kamu lakukan. Karena kamu menemukan caranya, menemukan sumber dayanya. Selain itu ada 2 koin. Kamu menemukan orang-orangnya dan menemukan dukungan. Dan juga dengan mewujudkan ini, kemungkinan besar ini akan berhasil dengan luar biasa. Karena ini mengembalikan sesuatu yang lebih aman dan sesuatu dalam bentuk yang lebih besar kepadamu. Artinya, sang permaisuri memiliki kemampuan untuk melipat gandakan sumber daya, bukan? Jadi kamu juga menerima sebagai konsekuensinya semua yang telah kamu berikan untuk rencana itu, untuk proyek itu, atau bahkan untuk hubungan itu. Karena bisa jadi setelah periode transisi di mana kamu mencoba keluar dari situasi sulit dalam suatu hubungan, datang saat yang baik di mana hubungan itu mulai membaik, di mana hubungan mulai bangkit kembali dari komunikasi, pemberian, dan komitmen, seperti apa yang mungkin juga bagi sebagian dari kalian adalah akhir dari kesepian, akhir dari situasi itu. Dan sang permaisuri jelas menuntut perhatian, menuntut kasih sayang, menuntut cinta, menuntut perawatan diri, tetapi juga dari seseorang yang memperhatikannya, dengan cara tertentu mendorongnya, memotivasinya, dan membuatnya merasa dalam energi yang begitu tinggi, dengan cara yang baik yang dimiliki sang permaisuri. Bukan? Yang merupakan energi kehamilan, sumber daya, cinta di atas segalanya, juga harga diri yang juga tercermin pada orang yang datang kepadamu. Nah, sumber daya datang bersama 2 koin. Kartu ini juga menandakan kamu perlu menjaga semuanya tetap tertata dan seimbang. Karena saat kamu berpindah realitas
Dalam konteks baru ini mungkin muncul unsur atau sumber daya baru yang harus kamu sesuaikan dengan yang sudah berjalan. Dan di sana, iya, jangan kehilangan keseimbangan dari semua yang sedang kamu jalankan, bukan? Karena kreativitas dan ekspansi ini jelas membawa sumber daya baru, orang baru, pekerjaan baru, lebih banyak pekerjaan atau lebih banyak tugas. Lebih banyak waktu, lebih banyak dedikasi. Dedikasi kepada seseorang jika kita berada dalam hubungan yang ingin kita bangkitkan kembali. Seperti hubungan yang ingin kita mulai. Jadi, yang diminta 2 koin darimu ialah memahami bahwa kamu harus menemukan keseimbangan-keseimbangan. Jadi, kamu akan menjalankan beberapa tugas pada saat bersamaan atau seperti kata permaisuri, kamu juga sedang berusaha mewujudkan mimpi itu pada skala pribadi, pekerjaan, atau kehidupan pribadimu. Jadi ini juga saatnya bagimu dalam transisi ini untuk bersantai. Karena segala sesuatunya diberikan agar tidak ada kesalahan, tidak ada kerugian, melainkan hanya keuntungan. Bagaimana caranya kamu bisa bersantai? Jangan terlalu memikirkan sesuatu secara mendalam. Hal-hal yang menuntut perhatianmu, yaitu hal-hal yang kamu rasa harus kamu tangani. Tangani saja agar hal-hal lain yang tidak memerlukan dedikasi sebanyak itu bisa menunggu sebentar karena segala sesuatunya ya tidak akan hilang. Dan kamu bisa menginvestasikan waktu untuk hubungan ini, untuk keluarga, atau untuk melakukan kegiatan yang sedikit menjernihkan pikiranmu. Karena kamu akan melakukan berbagai situasi sekaligus atau tugas pada saat yang bersamaan, dan kita membutuhkan semua itu untuk memberikan hasil yang sangat baik. Jika kamu berada di bawah tekanan atau stres, dan juga mencoba menjaga semuanya tetap teratur, kamu bisa saja merasa kewalahan, bukan? Jadi kartu ini meminta momen untuk bersantai juga pada tingkat pribadi. Faktanya, sang permaisuri memang melakukannya menuntut perhatian pribadi dari apa yang menjadi perawatan, menutrisi diri dengan apa yang disukainya, Aries memenuhi kebutuhannya dalam segala hal. Dan juga dalam hal hubungan, saat pergi keluar, saat berinteraksi. Jangan lupa bahwa sang permaisuri sangat terhubung dengan keluarga, dengan segala jenis hubungan yang menutrisinya. Jadi ini saat tepat untuk menyusul semua situasi semacam itu. Di sini ada Paj Piala, kartu yang sangat peka secara batin dan sangat intuitif. Ratu Piala dan 3 tongkat cukup selaras dengan apa yang mungkin berupa informasi pada tingkat psikis atau tanda-tanda. Ini mengumumkan kedatangan cinta. Kamu lihat, saya sudah katakan bahwa ada situasi cinta yang bisa berada di depan pintu hidupmu, tetapi bisa juga kamu berada dalam situasi di mana muncul dengan semua ekspansi dan cahaya di ujung terowongan ini, ide yang luar biasa tentang rencana tindakan yang mengharuskanmu menjadi sang permaisuri yang sangat menarik. Bisa jadi kamu juga perlu mengerti bahwa momen ini harus dihadapi dengan tenang mungkin, karena kamu entah bagaimana akan mencoba beberapa situasi yang berkaitan dengan pembelajaran, dengan spesialisasi, dengan interaksi dengan orang lain, yang bagimu akan sangat memperkaya di semua tingkatan. Ini juga saatnya bagimu melepaskan segala bentuk keterikatan, bagaimana ia mengatakannya, semacam rasa ketergantungan yang selama ini membelenggumu dalam hubungan yang kurang sehat tersebut. Dan dalam hal ini bukan masalah hubungan pasangan, tetapi masalah relasional ketergantungan dengan ikatan yang sangat penting bagimu, yang harus kamu lepaskan, kamu harus membiarkannya pergi. Bukan. Ini bisa berarti seorang anak misalnya, karena ia di samping Ratu Cawan dan juga kartu permaisuri. Jelas ini untuk sebagian Anda, terutama anak Aries yang mulai mandiri. Jadi terkadang bisa terasa sedikit sulit dan ini saatnya untuk menyadari bahwa anak itu, putra atau putri itu, ya harus mengembangkan sayapnya dan melakukan penerbangannya sendiri. Kartu ini memberitahu saya bahwa ya seseorang tertarik padamu dan dia akan memberitahumu. Bisa jadi juga hubungan itu, hubungan yang saya lihat sejak tadi sedang naik level. Karena ada pilihan yang akan kamu buat yang didasarkan pada perasaan yang sangat tulus, pada mimpi yang entah bagaimana telah dibagikan sebelumnya.
Ada apa yang mungkin berupa empati dari minat tertentu dan juga perasaan mendalam yang dirasakan di antara kalian. Peran Ibu Aris di sini juga memiliki pesan untukmu mengenai penantian peristiwa-peristiwa penting yang datang dari anak-anak, dan itu sangat bagus, sangat bagus. Di sini kartu ini memberitahumu bahwa kamu telah melakukan pekerjaan yang sangat baik sehubungan dengan pengasuhan itu, perhatian itu, dedikasi itu. Dan ya, ada evolusi yang cukup menarik dari apa yang mungkin terjadi melalui perkembangan anak-anak itu. Kartu ini juga berbicara kepada saya tentang situasi yang mungkin memerlukanmu untuk bepergian, pindah, atau juga merencanakan perjalanan berikutnya atau merencanakan tindakan tertentu di masa depan yang sangat dekat. Karena kamu akan bergerak maju di atas apa yang mungkin merupakan wilayah baru. Itulah sebabnya kamu lihat bagaimana pembacaanmu dimulai dengan mengatakan bahwa kamu menuju pelabuhan yang baik. Itu bisa berupa wilayah baru atau wilayah yang sudah dikenal, tetapi dengan disposisi baru darimu dan dari pihak-pihak yang terlibat dalam masalah itu. Di sana Anda akan merasa sangat nyaman dan tenang dalam menjalankan tugas apapun yang sedang dikerjakan. Hasil yang bisa dianggap sebagai sebuah kesuksesan besar dalam konteks pencapaian pun akhirnya akan terwujud. Ini mengatakan bahwa kamu melihat kerja kerasmu sedang membuahkan hasil dan terutama segala sesuatu yang bisa muncul dari tiga tongkat. Perluasan besar pada tingkat keuangan atau keuntungan dalam hal pekerjaanmu, dalam perkembangan pekerjaanmu. Jangan lupa bahwa itu juga berawal dari niat yang diberikan oleh energi yang sangat kuat ini, yaitu Sang Permaisuri. Jadi, Sang Permaisuri membuat hal itu terjadi, tetapi tiga koin juga membuat hal itu bisa terwujud. Namun, apa yang dilakukan oleh tiga tongkat? Itu memperluas situasi tersebut, membuatnya tumbuh, dan kamu di sana menerima apa yang bisa menjadi sesuatu, karena fokusmu ada pada hal itu. Jadi kamu sedang berkembang dengan fokus yang akurat pada apa yang ingin kamu miliki. Maka kamu akan menanggung tantangan dan tanggung jawab yang setara dengan apa yang kamu inginkan. Artinya, jika ada tuntutan yang tinggi, itulah mengapa ada dua koin. Kamu memiliki kemungkinan untuk selaras dengan hal itu, bukan? Dan memiliki apa yang merupakan pembukaan peluang dalam situasi yang tetap memerlukan upaya besar. Karena kamu tahu bahwa di tempat ini, dalam situasi ini, cepat atau lambat, kamu akan selalu mendapatkan imbalan yang besar. Ekspektasimu sangat sangat tinggi dan akan terpenuhi, secara harfiah akan terpenuhi. Namun, sudah diketahui bahwa ini adalah pemicu dari transisi tersebut, bahwa tidak ada yang selamanya, tidak ada yang abadi, dan bahwa situasi ini terasa seperti sementara, situasi yang sedang terjadi memicu dirimu menuju hasil ini. Nah, di sini kita berbicara tentang harga diri, itu ada hubungannya dengan Sang Permaisuri. Saya menyebutkan kata harga diri kepadamu, cinta harus selalu menjadi yang utama bagi diri sendiri. Para pembimbing menghubungkan kita dengan hal itu. Jika kamu bisa merasakannya di dalam hatimu, itu adalah jalan yang benar. Belajarlah untuk memutus segala sesuatu yang tidak selaras denganmu. Ketidaknyamanan akan membuatmu berpindah dari tempat di mana kamu tidak lagi berada. Sekarang adalah waktunya untuk menjauh dari sesuatu dalam hidupmu. Nah, inilah hal itu bukan? Itulah sebabnya kita terhubung dengan harga diri. Pembacaan yang mengesankan Aries. Saya meminta kamu untuk percaya dan menetapkan niat karena ini akan datang untukmu.